Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih kurang semangat ya. Ayo sobat-sobat AIG semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang saya hormati dan juga sobat-sobat AIGIS ya. Ini sepertinya jadi kembali muda lagi saya. Selamat pagi dan selamat datang dalam sesi pertama kita di Green Talks dalam rangkaian acara AIGIS Goes to Campus tahun 2025. Kenalkan kembali, saya Junikono Pratama selaku Program Manager Dekarbonisasi Industri dari IESR, Institute for Essential Services Reform. Saya merasa sangat terhormat di sini bisa memoderatori diskusi interaktif pada hari ini. Dan tema besar yang kita angkat hari ini adalah Campus Waste Solution, Greener Industry, dan White Transformation. Dan ini topik yang masih sangat relevan ya, tadi disebutkan beberapa kali ya pada keynote speaker bahwa industri ini memang tidak hanya selalu tumbuh dalam kaitannya ekonominya saja, tetapi ya ini udah tahun 2025 ya teman-teman semua, jadi kita nggak hanya harus ngomongin ekonomi aja, tapi kita juga harus mulai fokus pada keberlanjutan lingkungannya, terutama bagaimana industri itu bisa ramah lingkungan. Kita tidak ingin nanti anak cucu kita, anak-anak kita ke depannya melihat Indonesia sudah semakin tua, gelap gitu kan. Karena memang misalnya cobong-cobong asap di mana-mana, tidak ada aturan seperti itu. Karena memang kita melihat industri ini memang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional ya. Terutama berbagai industri yang cukup besar seperti otomotif misalnya. Tetapi memang kembali lagi industri yang besar ekonominya itu juga merupakan biasanya penghasil emosi yang terbesar juga. Maka dari itu AIGIS Green Goes to Campus pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang bisa mengcounter dan juga mengajak para panelis nanti yang akan hadir untuk bisa berdiskusi interaktif. Di forum ini kita nanti akan mendengar dari tiga langsung, sisi pemerintah, perwakilan pemerintah, lalu dari industrinya juga, dan juga nanti dari perwakilan akademisi. Jadi kita langsung saja kita sambut nanti ya. Harapannya diskusi ini juga tidak hanya memberikan sebuah harapan semata, omongan semata atau diskusi semata, tapi juga menggerakkan teman-teman semua juga berlaku secara aktif, dan tidak hanya reaktif ya, tapi secara aktif untuk bisa membawa perubahan menuju masa depan industri yang lebih hijau. Baik, tanpa panjang kata, saya akan undang tiga pembicara kita. Pertama, Ibu Andriati Cahyaningsih, selaku Pembina Industri Ahli Madya dari Perindustrian, Kementerian Perindustrian. Waktu dan tempat saya persilakan. Lalu yang kedua, Bapak Arif Mustafa selaku Direktur Manufacturing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Dan terakhir tentunya yang ditunggu-tunggu sekali, Prof. Dr. Insinyur Muhammad Khalid selaku Ketua Center of Sustainability and Waste Management UI. Baik, Bapak dan Ibu semua, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dalam diskusi panel kita hari ini, Green Talks, dalam rangkaian acara AIGIS Goes to Campus. Saya izin nanti akan menanyakan beberapa hal Pak ya, terutama ini kesempatan yang sangat menarik, sangat besar ya, momentum yang sangat baik, di mana biasanya sangat sulit mempertemukan ya, dari akademisi, dari pemerintahan, lalu dari industri juga, dan di sini saya akan memandu dengan membuat beberapa pertanyaan nih Pak. Jadi mungkin pertama yang dari, oh ya, tapi nanti teman-teman di sini boleh langsung nanya juga ya kalau ada yang menarik, bisa dicatat dulu. Nanti akan ada sesi pertanyaan juga dari dari sisi audiens juga. Baik, salam kenal Bu Andriati.
Ada beberapa banyak pertanyaan sebenarnya Bu, cuman saya akan tanyakan yang paling penting dulu. Jadi memang tadi kita melihat dalam pembukaan ada banyak sekali tantangan sebenarnya di industri ya, terutama bagaimana mengadopsi prinsip circular economy, lalu menjembatani juga dengan peran dan mahasiswa. Jadi dalam pemerintah, apa sih tantangan dan strategi utama dalam mengadopsi prinsip circular economy itu? Dan bagaimana peran mahasiswa dan akademisi untuk mendukung kebijakan industri hijau? Mungkin itu saja dulu, Bu. Ya, terima kasih Bapak Juniko. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi untuk tadi tantangan ya mengenai penerapan ekonomi sirkular, ini yang utama adalah mengenai awareness dan juga perubahan perilaku. Nah, dari segi pemerintah tentunya untuk menghadapi tantangan ini yang utama adalah bagaimana menetapkan regulasi yang sesuai, menetapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai, dan tentunya juga program-program yang dapat memperkuat ekosistem dari ekonomi sirkular. Jadi kuncinya adalah pada penguatan ekosistem ekonomi sirkular. Untuk tantangan mengenai awareness, ini bagaimana seluruh ekosistem ini bisa kita bangkitkan awareness-nya, dan kemudian juga bagaimana seluruh ekosistem ini bisa saling mempengaruhi terhadap perilaku untuk penerapan ekonomi sirkular itu sendiri. Jadi untuk dari segi pemerintah ini sudah ada juga penetapan targetnya, kemudian who does what-nya ya, bagaimana dan siapa yang akan melakukan, akan menerapkan dan juga strategi-strategi untuk pencapaian dari target-target yang telah ditetapkan. Ini adalah beberapa dari segi regulasi dan kebijakan yang nanti tentunya dapat menghadapi tantangan, dan juga beberapa program terutama karena memang ekonomi sirkular ini juga sangat terkait dengan langsung dengan perusahaan industri, kemudian dengan konsumen. Tentunya dari segi pemerintah perlu melakukan pendampingan dan fasilitasi di dalam penerapan ekonomi sirkular ini. Iya, terima kasih Bu Andriati. Jadi memang sudah ada acknowledge dari pihak pemerintah ya, dalam hal ini PIH, Pusat Industri Hijau, dalam gerakan-gerakan sirkular ekonomi. Nah, selanjutnya Bu, apakah sudah ada misalnya hal-hal seperti insentif atau bentuk kolaborasi yang memang sudah dilakukan antara pemerintah dengan kampus? Nanti mungkin akan jadi catatan juga untuk Prof. Khalid nanti ya, karena pertanyaan ini adalah bridging sebenarnya untuk bagaimana melihat gerakan yang sudah dikerjakan bersama antara pemerintah dengan pihak kampus. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa yang utama adalah penguatan ekosistem ekonomi sirkular, di mana di dalam ekosistem ini selain regulator, kemudian produsen, ada juga konsumen dan juga akademisi. Nah, untuk kebijakan atau strategi ataupun program yang telah dilakukan Kementerian Perindustrian bersama akademisi, ini sudah ada ya beberapa program kerjasama, kemudian juga kerjasama dalam hal penyusunan kebijakan, kemudian juga kerjasama dalam proses pendampingan perusahaan industri, dan juga beberapa sosialisasi pada kampus-kampus. Dan sebetulnya AIGIS ini juga termasuk salah satu ya yang merupakan program dari Kementerian Perindustrian, khususnya Pusat Industri Hijau ini di dalam meningkatkan awareness, dan juga nantinya ini juga akan menggali potensi-potensi apa yang ada di dalam akademisi. Baik, terima kasih Bu. Sekali lagi sudah memberikan paparan awalnya.
saya izin untuk bergeser dulu Bu ya. Sebelum kita masuk ke akademisi, mungkin yang tengah-tengah dulu karena posisinya di tengah. Selamat pagi Pak Arif. Iya. Jadi Pak Arif ini adalah Direktur Manufacturing untuk TEMIN ya Pak ya, TMMIN. Saya sudah, karena kebetulan ISF juga membantu dalam dekarbonisasi industri di otomotif Pak. Jadi memang kita melihat banyak sekali sebenarnya strategi Pak ya. Cuman saya pengen dengar sendiri langsung dari Bapak nih Pak. Bagaimana sih Pak Toyota itu mengimplementasikan strategi pengurangan limbah dan penerapan ekonomi sirkuler di pabrik Bapak? Iya Pak. Tes. Oke. Baik, terima kasih Mas Dino untuk pertanyaannya. Jadi perkenalan, saya Arif dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Jadi sebelum menjawab, saya senang sekali ya bisa di sini karena enggak jelas ya. Saya senang sekali bisa di sini karena memang di sini ada Prof. Kolet dan Ibu Andrianisa. Itu kita kalau di Toyota selalu percaya bahwa urusan karbon netral ke depan itu nggak bisa sendiri ya. Jadi kalau kita pakai triple helix, makanya ada dari akademisi, dari government, dan kami sendiri dari industri. Nah, khusus terkait dengan penanganan limbah ya. Mungkin salah satu, saya sampaikan dulu ya ke teman-teman adik-adik mahasiswa-mahasiswi bahwa sebagai salah satu komitmen Toyota untuk bagaimana kita menuju zero emission, Toyota Indonesia telah secara aktif menerapkan strategi pengurangan limbah dan prinsip ekonomi sirkuler. Tentunya kita berkonsider terhadap proses produksi kami juga dan produk-produknya. Nah, kita selalu menggunakan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Mungkin supaya ini saya kasih beberapa contoh aja ya Pak ya. Jadi pertama terkait dengan pengelolaan limbah produksi kami, yaitu di zero landfill. Itu ada beberapa contoh yang kita sedang dan sudah implementasikan ya, misalnya eco-friendly packing material. Jadi bagaimana packing itu bisa didaur ulang gitu. Jadi selain menghemat material juga bagaimana itu tidak menjadi limbah. Kemudian juga kita menggunakan reuse packing material. Kita juga kebetulan industri kami itu tidak hanya assembling, tapi kita dari sheet material kita cetak sendiri menjadi part-part. Tentunya kita banyak pakai steel sheet ya. Nah, steel sheet itu juga bagaimana seefisien mungkin kita pakai. Jadi kita ada namanya efisiensi pemakaian material. Terus scrap-scrap yang seharusnya dibuang menjadi limbah, kita bisa pakai, kita utilisasi untuk part-part yang kecil gitu. Jadi sedikit mungkin kita membuang limbah-limbah seperti itu. Kemudian daur ulang sampah dengan circular economy juga pembuatan kompos dari daun. Kita juga ada yang namanya itu ya, reverse vending machine. Mungkin ada di dalam contoh-contoh di sini ya. Kemudian juga kita ada dari mulai green purchasing-nya. Jadi itu hal-hal yang kita coba terapkan dalam bagaimana kita mengelola sampahnya ya Pak. Cek. Suaraku kedengaran nggak? Cek sound, cek. Oke. Terima kasih Pak Arif. Jadi memang sebenarnya tidak abstrak ya ternyata konsep ekonomi sirkular ini ya, bahwa material yang digunakan itu bisa kembali digunakan kembali pada saat misalnya ada scrap tadi, itu bisa digunakan kembali ke lini produksi di Toyota. Jadinya. Dan itu akan langsung terkena impact di ekonominya Pak ya? Oh ya, betul. Karena memang scrap tadi itu bisa digunakan kembali sehingga akhirnya material utama yang seharusnya 100% katakanlah bisa berkurang karena penggunaan material scrap yang didaur ulang tadi atau digunakan kembali. Baik, terima kasih Pak Arif. Saya akan bergeser kembali. Selamat pagi Pak. Pagi Mas Eko. Jadi teman-teman ini sebenarnya adalah pembimbing akademik saya dulu. Saya alumni metalurgi material 2009 dan ya beliau Prof. Khalid adalah pembimbing akademis saya. Siapa? Iya Pak, jadi sangat menarik sebenarnya Pak ya melihat tadi kaitannya bridging antara ketiga akademisi, lalu dari industri, lalu dari pemerintahan. Tapi sebelum itu Pak, saya ingin melihat dulu Pak, apa di CSWM ini sebenarnya sudah sejauh apa sih Pak memerankan teknologi ataupun risetnya dalam mewujudkan misalnya manajemen sampahnya atau misalnya
Kalau circular ekonominya apakah sudah ada juga di kampus ini Pak, seperti itu? Dan jika ada pengalaman-pengalaman yang berbau dengan riset dan relevan untuk diceritakan juga silahkan Pak. Itu dulu Pak. Terima kasih Pak Niko, Pak Jatmiko. Kalau kita berbicara kaitan dengan sustainability, rasanya kita harus memiliki kacamata yang sama. Karena setiap kali kita berbicara diskusi kaitan dengan sustainability, perspektif dari satu sama lain itu perlu untuk disinkronisasikan. Kalau kita bicara tentang sustainability, namanya juga sustainability, artinya ada keberlanjutan. Dan itu berkaitan dengan kehidupan kita di bumi ini. Sehingga isu sustainability ini bukan hanya isu yang kaitannya dengan lokal, nasional, regional, bahkan global. Oleh karena itu kan ada banyak hal di situ. Kalau kita bicara tentang sustainability berawal dari kehidupan kita yang selalu membutuhkan ya fasilitas diantaranya produk-produk, dan produk itu dibuat dengan diawali dengan adanya bahan baku, dan bahan baku dibuat dari sumber daya alam. Sehingga makin banyak orang, makin banyak kebutuhan dengan variasi, dengan jumlah yang ada untuk satu variasi saja kebayang kebutuhan untuk resources dari bahan alam ini yang akan dieksplorasi. Dampaknya satu sisi di hulu kaitan dengan eksplorasi sumber daya alam yang demikian agitatif, di sisi yang lain pula karena banyak aktivitas yang digunakan, banyak produk yang digunakan berujung kepada ancaman terhadap lingkungan. Hulu dan hilir inilah menjadi isu. Upaya untuk bagaimana agar satu sisi di hulu itu tidak terlalu banyak eksplorasi bahan alam, pada sisi lain lingkungan pun dengan hidup manusia ini tetap juga terjaga dari sisi lingkungannya, tidak menjadi beban lingkungan. Tentu teorinya bukan teori di endgame ya film gitu ya, dimatikan orang sebagian kemudian agar bisa menjadi balancing, nggak begitu konsepsinya. Konsepsinya bagaimana produk-produk yang telah beredar di masyarakat, dipakai oleh manusia itu tetap dapat diberdayakan walaupun sudah statusnya post consumption. Maka kita mengenal bagaimana membuat sebuah sirkular. Oleh karena sirkular ini dari produk ini kemudian dapat digunakan jadi produk yang sama atau menjadi produk turunannya, maka di situ banyak stakeholder yang terlibat, banyak pihak yang terlibat. Keterlibatan ini harus berlangsung secara sustainable juga. Dan kalau kita bicara sustainability kaitan dengan ekosistem ini, maka berkaitan dalam aspek ekonomi juga. Maka kalau kita bicara tentang sustainability, di situ banyak sekali disiplin yang terlibat. Jadi multidisiplin, ada engineering, ada kaitan dengan ekonomi, kaitan dengan hukum, regulasi dan seterusnya. Sehingga pada saat ini kita membicara dari sisi aspek materialnya atau teknologinya ya, kalau titik tekan kalau tidak salah. Kalau kita bicara tentang teknologi itu bicara tentang titik tekannya dari material itu sendiri. Material itu sendiri, alurnya itu dari mana, maka kita bagaimana meyakinkan aliran dari material tadi itu bisa sirkulat. Berarti apa? Dimulai dari bahan baku yang diolah, itu kan pengolahan dari alam itu menjadi bahan baku, itu pasti ada proses, ada uang, kemudian juga ada energi berarti ada CO2 yang akan teremisikan. Yang kemudian di bahan baku itu diproses manufaktur seperti di tempatnya Pak Arief ya, menjadi berbagai macam jenis produk dan pada saat proses itu sendiri pasti membutuhkan energi dan itu berkaitan dengan CO2, air dan seterusnya. Dan tentu dalam hal ini setelah selesai di package dikemas dan seterusnya sampai ke distributor, di situ kan butuh juga distribusi, transportasi. Makin berat produk yang akan didistribusikan, maka makin banyak butuh bahan bakar. CO2-nya akan makin berbanding lurus dengan itu. Setelah itu selesai dipakai oleh manusia untuk kebutuhan hidup masing-masing, kemudian setelah itulah menjadi sampah namanya. Nah, sampah ini bagaimana jangan sampai menjadi beban lingkungan. Maka upaya yang kita bisa lakukan adalah menarik kembali sampah tersebut untuk menjadi bahan baku atau komoditas untuk produk yang sama atau produk turunannya. Oleh karena itulah ini kan bisa terus mengalir, maka oleh karena itu ada beberapa stakeholder yang akan terlibat. Pertama produsen tentu. Produsen menghasilkan produk yang kemudian distribusi sampai ke masyarakat, ya. Setelah masyarakat menggunakan maka jadilah itu sampah. Maka sampah ini sebenarnya harus juga dapat diberdayakan, maka ada aktivis-aktivis daur ulang di situ, pelaku daur ulang. Kalau seandainya ini merupakan sebuah ekosistem yang terjalin dengan rapi, dengan baik, dengan apik, ya, maka mereka butuh satu
satu kepastian dari sisi payung. Payung itulah yang dipayungi oleh pemerintah dalam bentuk regulasi dan seterusnya. Lalu bagaimana fungsi dari akademisi dalam hal ini? Saya ingin coba mendudukkan, fungsi akademisi adalah bagaimana sistem yang sudah berjalan tadi bisa terus termaintain. Mengapa? Kalau kita bicara tentang hidup manusia selalu berubah, dinamis, sehingga apa? Produk pada saat ini bisa jadi beda sekali dengan produk beberapa tahun kemudian. Sehingga butuh bahan baku yang berbeda-beda, sehingga penanganannya berbeda-beda, stakeholdernya pun akan berbeda-beda. Oleh karena itulah butuh pengembangan. Dan pengembangan adalah tusi dari diantaranya akademisi. Karena kalau kita bicara tentang produsen dan seterusnya, mereka melakukan sesuatu yang business as usual, walaupun kita pahami dalam hal ini di perusahaan Pak Arif, beliau sangat mengedepankan aspek R&D dan seterusnya. Tapi di sini kita pun harus bagaimana akademisi menjahit dari stakeholder tadi menjadi satu sinergitas yang bagus. Maka disitulah penting ada duduk bersama. Nah kalau kita bicara tentang UI dalam hal ini, TSWM dalam hal ini, itu fungsi utamanya diharapkan seperti itu. Sisi lain pula kita pun harus memiliki portofolio. Bukan kemudian saat kita ngomong ke sana kemari, sementara kita belum memiliki satu portofolio UI. Dalam hal ini bersama dengan DOPF ya, Direktorat yang khusus menangani kaitan dengan tata kelola sampah diantaranya di UI, kami bekerja sama untuk membuat BOP atau SOP bagaimana yang mesti dilakukan. Termasuk ya kita lagi sedang mempertemukan beberapa stakeholder yang menjadi off-taker dari sampah-sampah yang dihasilkan dari aktivitas yang ada di UI. Misalkan sampah organik kita akan bisa kembangkan menjadi gas ya, atau food waste bisa kita kembangkan untuk kemudian menjadi ada off-takernya ya, bisa maggot dan kemudian dan seterusnya. Kemudian kaitan dengan sampah plastik kita akan temukan dengan off-takernya. Termasuk dalam hal ini jangan sampai kita akan hanya sekedar membridging saja, tidak ada pengembangan. Oleh karena itu Universitas Indonesia dalam hal ini melalui CSOM diantaranya kita membangun jejaring kompetensi yang ada di UI dari orang teknik, kemudian juga ada dari orang sosial, dari orang ilmu budaya, dari psikolog, kemudian ada ekonomi dan lain-lainnya. Bersama-sama kita membangun itu ekosistem dengan basis dari kompetensi masing-masing. Sehingga dalam hal ini sampah yang tadi telah kita temukan off-taker menjadi sebuah ekosistem, bagaimana ekosistem itu bisa berjalan baik dari waktu ke waktu, inilah tugas dari kami. Demikian Pak Moderator. Baik Pak Prof. Khalid, terima kasih banyak paparannya, walaupun sebenarnya masih belum puas Pak ya. Masih. Ya bagus lah kalau belum puas kan ya. Ini jangan tegang semua dong Bapak Ibu ya, santai aja gitu ya. Saya senang kalau nanti kita ada banyak pertanyaan, karena di sini banyak yang lain. Saya hanya menjebatani saja, mungkin nanti Pak Niko bisa ditanya. Tugas saya diambil sama Prof. Ya baik teman-teman, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu, disimpan, karena sebelum itu kita mau masuk lagi ke sesi, masuk ke Pak Arif nih Pak. Saya tadi tertarik menjembatani karena tadi Pak Prof sudah menyebutkan definisi daur ulang gitu kan, dari sisi material input, proses dan output juga, dan juga tadi bisa kelihatan sebenarnya apa sih kalau di sisi dari industrinya, apakah peran mahasiswa itu bisa masuk ke situ Pak, dan apa namanya, sebentar. Tantangan dalam mendorong inovasi hijau itu tadi di sektor industri otomotif, dan bridging ke mahasiswanya seperti apa Pak? Bisa misalnya ngerjain skripsinya bareng dengan Toyota gitu misalnya dari anak teknik. Lalu misalnya dari sisi psikologinya melihat bagaimana melakukan intervensi sosial. Kan kalau nggak salah permasalahan sisi sosial juga banyak Pak ya di pabrik itu. Seperti itu Pak. Dan nanti misalnya memaparkan dari paparan Bapak di PowerPoint juga silahkan Pak. Iya. Baik, makasih Mas. Kalau tantangan pasti banyak lah ya, tantangan banyak. Sekali lagi ya tadi tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa di endingnya kan kita pengen karbon netral gitu ya, dan kita sampaikan bahwa kita nggak bisa sendirilah, bahwa harus ada dari akademisi, dari government, dan kami sendiri industri. Nah itu triple helix itu yang selalu kita coba approach untuk bagaimana kita benar-benar memwujudkan carbon neutrality gitu ya. Kalau Toyota Challenge itu kan 2050 Pak sebenarnya.
Tapi kalau manufacturingnya kita pengen dimajukan ke 2035 gitulah kira-kira. Nah sebenarnya tantangannya banyak nih. Pertama pasti investasi lah ya Pak. Jadi investasi itu pastilah karena memang kalau di kita itu kalau minta duit itu selalu ditanya return on investment-nya berapa lama gitu kan. ROI-nya berapa lama. Tapi kalau kita ngomongin investasi di environment ya mungkin lama ya. Bisa lebih dari 5 tahun, 10 tahun itu. Tapi approach kita coba kita perbeda. Jadi bagaimana kita investasi tapi kita linkkan dengan penurunan karbon CO2-nya gitu. Jadi itu tantangan yang kita hadapi dan kita coba cari approach. Nah tentunya tadi disampaikan apakah bisa bekerjasama dengan akademisi ya, terutama bagaimana menjutilisasi teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Tentunya kita ada beberapa action ya Pak. Jadi kemitraan dengan dukungan tentunya dari government tentang regulasi, subsidi, insentif pajak itu juga dibicarakan terkait dengan bagaimana kita membalance investasi yang tinggi ini. Kemudian kolaborasi antara industri, BUMN dan akademisi dalam melakukan studi riset. Itu kita lakukan. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah mengenai ini Pak, pengetahuan dan kompetensi ya. Jadi dalam melakukan perbaikan serta strategi implementasi. Sehingga tadi yang saya sampaikan kolaborasi triple helix itu menjadi penting. Kemudian edukasi benchmark dan sharing kepada karyawan dan supply chain ya. Karena tim ini kebetulan kita lebih dari 150 perusahaan bekerja bersama kita untuk membuat sebuah produk. Sehingga supply chain itu justru menjadi penyumbang kontribusi terbesar. Nah tapi level of understanding-nya mereka juga perlu kita samakan sehingga bagaimana kita sharing kepada mereka itu menjadi penting. Dan yang terakhir mengenai public awareness, sehingga kita melakukan edukasi advokasi yang kita lakukan tentang bagaimana kita mencoba approach itu. Salah satunya kita kalau di pabrik itu kita punya XEV Center gitu ya. Jadi XEV Center itu ya kalau di Toyota kita pertama pasti yang harus kita garapkan produk yang ramah lingkungan gitu ya. Tapi produk kita sendiri kan macam-macam, kita pakai yang namanya multi pathway sehingga produknya banyak, tapi bagaimana seluruh produk itu bisa kontribusi terhadap karbon neutralnya gitu ya kira-kira. Kira-kira seperti itu. Nah yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana kita secara total supply chain ya dari mulai pemasok, kemudian dari logistiknya, kemudian dari dealersnya kita mencoba semuanya kita gabung dalam kegiatan seperti itu Pak. Kira-kira seperti itu. Cek. Baik, terima kasih Pak Arif. Paparannya kembali sangat komprehensif ya. Tadi saya sebenarnya pengen lihat Pak Arif ngasih tampilan PPT-nya sampai selesai, cuman nggak perlu kayaknya. Baik, ini biar kita happy semua, saya akan buka sesi pertanyaan dulu ya. Untuk sesi pertama, buat teman-teman, Sobat Aegis, jika ada pertanyaan silahkan. Oh banyak ya, tadi saya lihat 1, 2, 3, ada 3 ya. Sisi kanan saya 2, di depan 1. Tolong sebutkan nama dan ya departemen misalnya atau afiliasi. Baik, terima kasih untuk Pak Moderator. Perkenalkan nama saya Elpi Saputra, saya mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Bung Hatta. Oke, ini saya mau nanya ke Pak dari pihak Toyota. Dari pihak Toyota sendiri sudah di pabrik-pabriknya sudah menerapkan sistem CCS atau CCUS nggak? Dalam artian dalam menangkap karbon ya, apakah sudah menerapkan dan juga bagaimana gebrakan Toyota dalam mengurangi limbah khususnya karbon dioksida dan juga waste management terkait dengan bahan-bahan yang bahan-bahan sisa produksi gitu, itu kemana gitu kelarinya gitu, dan bagaimana untuk pengelolaan limbah setelah limbah produk cacat itu. Terima kasih. Baik, Mas Agus ya. Elpis Pak. Oh Elvis. Ya. Saya ingatnya Saputranya aja, depannya salah. Baik, tadi pertanyaannya apakah sudah menerapkan, tadi apa yang pertama? Mekanisme sistem ini CCS dan CCUS. Oh, CCUS, Carbon Capture Utility Pak. Dan yang kedua, apakah sudah melakukan waste management dan circular economy, dan bagaimana penerapan waste-nya mungkin seperti itu tadi. Baik, terima kasih ya Mas Elvis ya, bukan Mas Agus ya.
Jadi terima kasih untuk carbon capture ya. Carbon capture sendiri kita memang sedang dalam apa ya? Kita banyak sedang kita kembangkan, tapi memang kita belum secara masif dan real activity-nya kita lakukan. Tapi mungkin saya akan coba terkait dengan concern kedua yang bagaimana kita mengelola waste-nya gitu ya. Jadi memang tadi kami sampaikan bahwa salah satu fokus kita adalah kita start dari pabrik kami dulu ya. Jadi manufacturing kami yang tentunya nanti itu kita akan coba sharing ke supply chains. Nah mungkin ada beberapa real activity aja yang coba kami sampaikan. Pertama, kita itu mulai tahun lalu ya untuk limbah plastik terutama. Limbah plastik itu kita coba investasi untuk mesin RVM ya, yang reverse vending machine. Jadi RVM itu dari Juli tahun lalu, kurang lebih udah hampir setahun ya. Itu ternyata lumayan efektif. Jadi sekitar 25.000 botol plastik itu bisa kita serap gitu ya, jadi nggak jadi sampah lah. Itu kalau kira-kira 25 ton lah ya. Kalau CO2-nya itu kurang ya 25 ton CO2 ya. Kalau berat botol plastiknya kira-kira 5 ton, tapi CO2 yang bisa kita save itu 25 ton. Nah ini kita akan lanjutkan terus karena kami karena masyarakat kami banyak ya di manufacturing itu ada lebih dari 6.000, jadi kalau salah satu yang kita yakini adalah kalau involvement atau keterlibatan dari seluruh employee kami itu berjalan dengan baik, tentu akan menjadi salah satu solusi ya bagaimana kita memanage limbah. Nah itu tahun ini kita akan lanjutkan RFM-nya, tapi memang kalau kalau bagaimana memotivasi, jadi setiap orang masukin plastik itu kita kasih uang, walaupun nggak banyak ya, 50 perak gitu. Nah tahun ini kita coba lakukan promosi, uangnya kita tambah jadi motivasi. Terus yang kedua, mungkin ini kita just started ya, bagaimana kalau kita itu punya yang namanya integrated kantin namanya. Jadi seluruh masakan karyawan itu kita masak sendiri supaya materialnya jelas. Nah sehingga disitulah ada waste-nya. Nah tentunya kita tidak ini ya, sebelum kita ngomong bagaimana kita mengelola waste, tapi approach pertama kita adalah bagaimana mengurangi waste-nya. Jadi kalau makan tuh jangan banyak nyampah gitu lah, karena masih banyak yang kelaparan gitu kan. Nah setelah itu, sekarang kita sudah lakukan ya, jadi bagaimana kita mengelola sampah-sampah itu untuk bisa menjadi biogas, dan akhirnya itu akan menjadi salah satu suplai gas di kantin yang integrated tadi. Jadi kurang lebih sudah ada, kita udah pasang instalasi kira-kira 11% dari suplai biogas itu nanti dari pengelolaan sampah ini. Kemudian kita juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar kita ya, bagaimana mengelola sampah. Terutama kalau yang kita sudah mulai di area Jakarta, di area Sunter itu kita sudah mulai. Nanti tentu kita akan kembangkan di pabrik kami yang di Karawang. Kira-kira itu yang kita coba lakukan dan kita approach bagaimana kita mengelola sampah yang ada di tempat kami. Tapi approach kami adalah kurangin dulu sampahnya baru kita olah gitu. Makasih. Cek, ya luar biasa. Tapi memang banyak sekali Pak ya ternyata Pak ya untuk menyelesaikan pemasangan sampah itu ya di Toyota itu. Mas Elvis sudah terjawab ya. Walaupun tadi yang CCU dan CCUS itu memang tidak semua industri ya masuk ke semua situ ya sebenarnya. Ada beberapa pemikiran atau analisis lain sebenarnya yang bisa memperkuat fungsi dari CCU itu. Ini tambahan dari aku sih. Jadi memang nggak semua industri dan hanya industri-industri yang memang heavy, intense emission karbonnya saja yang memang tepat. Kalau nggak kita masuk teknologi cross cutting. Baik, selanjutnya yang di belakang. Ini izin ya Bapak dan Ibu untuk dilanjutkan dulu sesi pertanyaannya. Cek. Perkenalkan, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ali dari Umum Pak. Kita langsung aja Pak ke poinnya Pak. Salah satu program pemerintah itu di 2045 yaitu net zero emisi Pak. Nah kalau kita bicara implementasinya Pak, provinsi mana saja Pak yang sudah benar-benar ready dalam menerapkan net zero emisi baik dari waste management maupun ekonomi sirkular. Nah yang kedua, negara mana yang menjadi tolak ukur Indonesia dalam menerapkan net zero emisi? Karena kan birokrasi Indonesia ini sangat beribet, tadi dijelaskan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu investasi di bidang lingkungan itu sangat rumit ya Pak ya, proses implementasinya dibandingkan
investasi di sektor-sektor infrastruktur. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Mas siapa tadi Mas? Muhammad Nur Ali Pak. Ali. Iya. Oh ya, tadi saya dengar cuman takut salah. Baik, ini pertanyaan mungkin buat Ibu Andri ya. Jadi poinnya tadi 2045 Indonesia emas sesuai dengan RPJPN, capaian untuk net zero emission atau NZE, dan di daerah mana saja sih yang sudah masuk ke situ, dan benchmarking. Daerah yang sudah mulai menerapkan, yes, daerah provinsi mungkin atau ya. Iya, terkait dengan net zero emission ya tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama daerah yang telah menerapkan, kemudian juga terkait dengan waste management dan ekonomi sirkular ya. Nah kemudian untuk yang daerah ya, ini untuk net zero emission ini sebetulnya setiap pemerintah daerah ini mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan penurunan emisi GRK di wilayahnya, dan ini juga dari berbagai sektor ya, baik itu dari aspek energinya, kemudian dari pengelolaan sampah dan limbahnya, kemudian juga dari kalau untuk yang proses produksi tentunya khusus untuk sektor industri. Nah, tetapi juga di beberapa daerah ini terkait dengan perusahaan industrinya, ini juga sudah dilakukan pemantauan juga oleh daerah, meskipun memang secara pelaporan, kemudian juga dari segi perhitungan memang ada di pusat. Namun di beberapa daerah ini terkait dengan penerapan net zero emission, ini juga mereka sudah ada melakukan beberapa program seperti sosialisasi, kemudian pengawasan dan pemantauan. Kemudian juga terkait dengan tadi waste management dan ekonomi sirkularnya ya. Kalau untuk net zero emission ini sebetulnya waste management dan ekonomi sirkular ini bukan hanya terkait dari pasca produksi ataupun pasca konsumsi, tetapi sebetulnya sudah dimulai dari redesainnya. Jadi desain awal, kemudian desain produk maupun desain proses produksinya. Nah ini tentu di dalam pemilihan bahan bakunya, kemudian juga efisiensi yang ada di proses produksi, ini tentu juga sudah mempengaruhi terhadap penurunan emisi karbonnya atau emisi GRK-nya. Dan kemudian untuk terkait dengan waste management, ini perusahaan industri maupun juga di pemerintah daerah ya, ini melakukan pengelolaan sampah dan limbahnya tadi mulai dari pengurangan sejak awal, kemudian juga memanfaatkan kembali. Nah ini juga menurunkan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ketika memanfaatkan kembali dari sampah ataupun limbah, ini tentunya ada potensi emisi yang diturunkan. Kemudian tadi terkait dengan ekonomi sirkular, tentunya pemanfaatan bahan baku ini mempunyai potensi penurunan emisi GRK baik dari sisi pemanfaatan limbahnya, pengurangan limbah karena limbah maupun sampah ini punya potensi emisi GRK. Nah ini ketika dimanfaatkan kembali ini akan turun, kemudian juga mengurangi potensi emisi GRK dari proses eksplorasi alam, baik itu seperti contohnya misalnya dari pertambangan atau penebangan hutan, penggunaan kayu. Nah ini tentu ada potensi penurunan emisi GRK yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih Bu Andriati atas jawabannya. Jadi memang sudah ada sebenarnya Bu ya, dan daerah-daerah itu memang sudah dicanangkan untuk bisa akhirnya menuju net zero Indonesia, net zero emission di Indonesia tahun 2045. Ada tanggapan dari Mas Ali? Baik, cukup. Baik, pertanyaan ketiga tadi di depan ya. Mohon bantuan untuk, oke, sedang berjalan. Di depan Mas. Baik, silakan.
Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Bu Andriati, Pak Arif dan Pak Khalid. Tadi kan udah ada pertanyaan kalau ada bagi untuk pihak Teminnya sama pihak komunitasnya. Nah, sekarang saya kebetulan ada pertanyaan bagi pihak dari CSWM UI-nya. Nah, ini kayak bener rasa penasaran aja sih. Kan kalau dari CSWM UI katanya BOP, SOP udah dilakukan. Tapi abis itu kayak katanya juga dengan cara memilah sampah gitu kayak dipertemukan pada off-taker-nya kan. Tapi saya tidak bisa menghilangkan rasa penasaran ini, kenapa apalagi saat saya nunggu-nunggu di halte-halte UI ya, itu kan ada sampah-sampah yang besi itu yang udah ada kayak pemisahannya antara yang organik, daur ulang atau yang pokoknya ada 3 gitu. Nah tapi saat saya buang, saya lihat lagi ke dalamnya itu nggak dipisah gitu loh, antara ketiga itu dicampur aja. Jadi saya kayak bingung prosesnya pemilahannya, berarti itu dari pihak off-taker nanti mereka bakal milah lagi kah? Yang dimana itu kan jadi pemborosan efisiensi gitu. Kira-kira kenapa didesain seperti itu gitu loh. Saya penasaran sama prosesnya aja sih. Dan kira-kira ke off-takernya gimana? Terima kasih. Mbak siapa tadi Mbak? Oh iya, saya lupa perkenalan. Perkenalkan saya Tiara, saya dari Fakultas Ilmu Administrasi. Oke. Baik Pak, silakan Pak. Tadi pertanyaan, tadi saya mau nanya dulu, sebenarnya yang di halte itu ada apa aja sih emang sih kolom-kolom sampahnya? Saya lupa ya, mungkin ada 3 pokoknya. Daur ulang, organik, residu, warna merah ya? Iya, kalau nggak salah ada merah, kuning, hijau gitu. Baik, begitu Pak Khalid, silakan. Pertanyaan tadi sudah sangat jelas ya sebenarnya. Iya, sederhana tapi susah dijawab sebenarnya Mbak Tiara ini. Ya, bicara tentang tata kelola sampah, kita nggak bisa lihat dari sisi aspek satu bagian saja. Misalkan sisi aspek di teknologinya nggak cukup, fasilitasnya nggak cukup. Maka pendekatannya harus terintegrasi dan itu berkaitan dengan langkah preventif dan kuratif. Langkah preventif ini berkaitan dengan aspek diantaranya membangun paradigma baru kaitan dengan sampah itu. Bagaimana ngebangun dengan edukasi dan seterusnya agar sivitas itu paham bahwa sampah ini merupakan satu karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan, bukan harus dibuang. Sehingga mindset berpikir ini, sampah itu tanda kutip menjadi komoditas. Sehingga bentuk apresiasi dari sampah sebagai sisa kegiatan manusia itu bisa diapresiasi oleh si pelakunya, manusia si sivitas tadi, dengan penempatan sesuai dengan klasifikasinya. Kalau kita bicara tentang BOP atau kaitan dengan SOP lah yang secara umum kita pahami, itu mulai pada sisi edukasi tadi. Sivitas yang ada di UI misalkan, itu mereka pada selesai melakukan aktivitas ada sisaannya sampah tadi, itu sudah terbangun edukasinya. Nah sebenarnya pendekatan yang sedang kami lakukan itu bisa masuk embedded dengan kuliah MPKT, harapannya begitu. Ya, cuma MPKT ini Pak itu mata kuliah yang membangun sebenarnya sih harapannya soft skill ya, character building. Cuma itu SKS memang besar, cuma satu semester. Ini gak menjadi satu koreksi juga nanti ke depan mudah-mudahan bisa diketeng satu semester satu SKS dan seterusnya sehingga ngebangun karakter. Changing behavior nggak cukup dengan satu semester. Itu yang kita sedang upayakan, termasuk juga dengan medsos kita lagi sedang kembangkan ke sana. Kemudian juga nanti ada ekopionir. Ekopionir ini kita menyilat dari Sivitas Akademika, mahasiswa, tendik dan seterusnya untuk menjadi apa? Menjadi penggerak motor untuk ini. Sehingga nanti fasilitas bisa berjalan dan seterusnya. Mekanisme dari pemilahan pada dasarnya sudah diawali dari saat di manusia itu sendiri. Kemudian diberikan fasilitas untuk tingkat departemen, kemudian fakultas, itu pemilihan yang by system telah dilakukan.
Sehingga nanti di universitas itu sudah otomatis tetap ada pemilahan namun tidak seheboh di hulunya. Ya, jadi harapannya begitu. Nah tentu dalam hal ini kita pun nggak sampai di situ karena UI dalam hal ini adalah lembaga edukasi dan seterusnya, termasuk kita harus memberikan contoh. Ini sebenarnya bisa jadi apa sih sampah ini? Saya rasa sudah bicara dengan Pak Operator, mohon untuk ditampilkan YouTube ya yang berkaitan dengan sampah plastik untuk menjadi aspal. Mohon untuk ditayangkan. Kita lihat dulu ya, mungkin sekitar ya nggak lama sih. Ini kebetulan dari dulu wawancara dengan Chinese Global Television Network. Tolong suaranya nggak ada ya. Sebentar. Its first plastic road trial, where tons of plastic waste from instant noodle packaging were mixed into asphalt. As you know that the weight is very light, and then the cost for this material, I mean this plastic waste type, it is very, very low, and therefore the recycling actors, they are not interested for get it, and then therefore we have a lot of problem regarding with the exposure of this material. Yeah, therefore we should have the solution for that. These roads have a lot of advantages. They generate less greenhouse gas emissions compared kampus to the UI kita ya, standard asphalt antara roads. FE sampai They're dengan also Danau, more ini yang durable kita pasang and can dulu last up to pada masa 50 COVID. years, almost 3 times more than conventional roads. This project is a huge step in Indonesia's efforts to go green. Indonesia has been looking for innovative solutions to reduce plastic waste. The nation is one of the largest contributors to marine plastic pollution. According to government research, plastic waste in Indonesia reached nearly 10 million tons in 2019. The country has an ambitious goal of reducing marine pollution by 70% by 2025. The government say teamwork will be the solution to that vision. Mereka dikasih waktu sampai katakan 10 tahun, itu adalah bagian daripada mereka bertanggung jawab untuk mengurangi produksi mereka, itu harus mengambil kembali semua yang diproduksi tahun 2020 yang kita katakan 10 tahun ke depan 2030 itu mereka harus mengumpulkan kembali, tidak ada excuse itu buat mereka, harus semua limbah mereka itu harus mereka bisa recollect kembali. Safri also says the government is focusing on increasing environmental awareness by focusing on changing the habits of the Indonesian citizens to create a greener and healthier future. Sulkina Alawalia, CGTN, Jakarta. Ya, terima kasih. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan, ya menarik ya supaya kita bangun gitu, maksudnya begitu. Sengaja tuh disetting kok, bukan accident. Iya. Jadi apa yang coba dibangun adalah teknologi yang kita tampilkan di situ. Ada beberapa teknologi lain yang sedang kita kembangkan yang disebut dengan wood polymer composite. Ya, ini basisnya kita lihat di sini kayak seperti yang lihat kayu-kayu begini. Ini pada dasarnya saat ini sudah banyak dikembangkan bukan dari kayu saja, tapi dari serutan-serutan yang kecil-kecil itu, serat yang jadi limbah, kemudian limbah dari tutup botol untuk kemudian kita jadikan wood plastic composite. Nah ini sudah mulai banyak dijual dan kita lagi sedang ada beberapa partner dan sudah mulai masuk ke TKN untuk aplikasi di industri. Mohon doa ya, mudah-mudahan bisa jadi gitu ya. Amin. Dan ya saya rasa demikian ya Mbak Tiara. Mudah-mudahan bikin penasaran lagi, tanya lagi kan gitu ya, jadi anak gitu. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Jadi balik lagi ke mindset kita semua agar memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih berkreasi lagi ya daripada hanya bergantung pada fasilitas. Ya, super. Ya. Terima kasih. Oke, tadi tepuk tangannya boleh semua. Ya, sangat komprehensif ya, dan tadi harusnya teman-teman challenge ya atas paparan dan juga contoh-contohnya. Dan masih zaman gak sih tahun 2025 cuma ikutin seminar doang gitu kan, tapi nggak ikut aksi kan. Ya enggak. Nah ini ada CSWM UI dan banyak ya jenis-jenis lainnya di UI harus ikut gitu dan partisipasi juga. Baik, saya sebenarnya ingin sedikit sharing cuman saya hanya seorang moderator.
Baik, pertanyaan pamungkas nih, Bapak. Kita balik lagi ke panelis ya. Saya akan memberikan pertanyaan pamungkas dan juga sesi penutup, mungkin kalimat penutup dari Bapak-Bapak dan Ibu. Tadi kita melihat banyak sekali pertanyaannya dari sisi regulasi, lalu dari sisi bagaimana implementasi di industrinya, lalu juga bagaimana hal yang tidak bisa diselesaikan secara teknologi dan sosial. Di antara kedua itu sosioteknologinya itu ternyata bisa diramu juga di teman-teman di perkampusan ya, di universitas ya. Nah, sebenarnya kan sangat menarik Pak. Jadi kira-kira dari 3 hal tadi, apa saja sih gap yang masih kurang saat ini dan sekiranya bisa dalam waktu menengah lah, dekat dan menengah untuk bisa dikolaborasikan bersama. Mumpung ada 3 panelis kita di sini. Mungkin dari Ibu Andriati, nanti Pak Arief, lalu Pak Prof. Khalid. Ya, menarik Pak Juniko mengenai kolaborasi ya. Tadi di awal saya juga sudah menyampaikan bahwa yang utama, kunci utama ini adalah penguatan ekosistem. Dan kemudian penguatan ekosistem ini adalah melalui awareness dan juga perubahan perilaku. Untuk sektor industri memang ini sudah banyak melakukan ya, mulai dari redesign sampai kemudian pengolahan pemanfaatan sampah dan limbahnya. Nah, ini yang terpenting adalah dari akademisi ya, karena hari ini kita ada di kampus, tentunya peran dari akademisi, peran dari mahasiswa ini tentunya sangat penting di dalam ekosistem tersebut, baik sebagai pusat inovasi maupun sebagai konsumen dan sebagai masyarakat. Jadi bagaimana awareness ini tentunya ada di mahasiswa, ada di kampus, dan ini akan memberikan atau akan memicu, menggugah inovasi-inovasi yang nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan industri, oleh produsen maupun juga oleh regulator apabila itu terkait dengan kebijakan. Nah, kemudian juga peran mahasiswa dan akademisi di sini juga bisa sebagai nudging ya, penggerak dari masyarakat sekitar, dari konsumen sekitar, di mana awareness dan perubahan perilakunya ini bisa mempengaruhi rekan-rekan di sekitarnya, bisa mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, dan juga ini bisa menjadi contoh bagi adik-adik yang lainnya. Mungkin itu kalau dari kita yang di sini, tentunya kolaborasi juga sudah sangat terjalin ya, sudah bekerja sama antara regulator dengan produsen, kemudian juga dengan CSWM, ini kami juga sudah sering melakukan kerjasama dan ini sebagai contoh kolaborasi di dalam ekosistem. Demikian, terima kasih Pak Juniko. Ya, kalau dari point of view kami dari industri ya, jadi saya coba menghubungkan dengan hari ini kan kita Goes to Campus gitu ya. Kalau di kotak depan ini kan ada tulisan Empower Future Leaders gitu ya. Jadi saya juga menyambung dari Ibu Andrianti, kalau saya sih gini, kalau di industri sendiri kan sebenarnya kami yakin bahwa involvement 100% employee itu menjadi super powernya gitu ya. Yang contoh tadi ya, kita berikan berapapun mesin, kalau awareness, understanding, kesadaran dari employee enggaknya juga sampah plastik itu masih banyak di tong sampah dan itu masih terjadi ya. Jadi walaupun sudah 25.000 botol tapi fakta di tempat kami masih banyak gitu. Apalagi kalau kita tarik ke dunia luar ya. Jadi makanya kalau Goes to Campus misalnya IGIS kan mulai Goes to Campus tahun ini gitu ya. Tapi kan kalau Goes to Campus misalnya tahun ini hanya 4 atau 5 kampus kan. Mungkin akan lama gitu. Nah, berharap sih dari kampus yang sudah kita kunjungin bersama itu bisa menjadi kayak ambasador gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini menjadi ambasador gitu. Tadi disampaikan Prof. Khalid bahwa ya mindset change gitu ya. Jadi kita berharap seperti itu yang kita masih anggap gap ya. Karena memang kalau kita melihat di sekitar kita, bahkan di lingkungan sekitar kita tinggal juga kayak kepedulian terhadap sampah itu masih rendah gitu ya. Jadi kalau kita sendiri dari teman-teman menjadi ambasador untuk menggerakkan ini,
ya saya yakin itu akan menjadi hasil yang lebih masif kita terima. Nah, satu hal aja, kalau kami di Toyota itu membuat tagline bahwa kalau kamu melihat, jadi problem is golden age gitu ya, jadi problem itu kayak telur emas gitu. Nah, mungkin supaya menggugah kita, merubah mindset kita, kalau lihat sampah kayak lihat emas saja gitu kan. Jadi kita pengen ngapain gitu. Jadi itu aja sih kalau gap yang awareness dan willingness-nya itu yang mungkin perlu ditingkatkan bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak Mungkas. Oke, baik, terima kasih Pak Niko. Dan juga hatur banyak terima kasih untuk insight tentunya menambahkan ya. Ini sebenarnya sih saya udah terrepresentasikan oleh Bu Anding, kemudian Pak Arief ya, representasi dari regulator termasuk dalam hal ini bisnis. Kalau kita berbicara kaitan dengan sirkular, bicara tentang keberlangsungan, sustainability, itu nggak pernah dapat terlepas dari kolaborasi yang dikatakan oleh Bu Andin, oleh semua stakeholder. Kita bagi mungkin dikatakan pentahelix ya, ABCGM, akademisi atau peneliti, kemudian bisnis, kemudian community masyarakat, kemudian pemerintah, governance, dan yang tidak kalah penting bagaimana semua isu ini bisa diangkat dalam rangka membangun paradigma baru, ada teknologi dan seterusnya, maka peran yang berikutnya adalah peran dari media. Maka kelima ini harus sinkron, tentu bagaimana bisa duduk bareng untuk bisa membangun sinergitas. Proses itu berjalan, nggak usah khawatir apa yang kita lakukan ini ternyata memang nggak digayu sama, nggak disambut dengan sinergis dengan yang lain. Yakinilah bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kompetensi kita. Anda mahasiswa seperti tadi Mbak Tiara misalkan buang, ternyata masih banyak yang begitu. Ada satu prinsip yang selalu kita pegang, belajar dari sebuah fenomena yang disebut dengan butterfly effect, masih ingat ya? Ya, efek kupu-kupu. Apa itu efek kupu-kupu? Jadi ada satu kisah, ini real sebelum-sebelumnya, di daerah kisaran Amerika itu tiba-tiba ada badai yang luar biasa yang tidak diprediksi oleh BMKG mereka. Ya. Wah, itu memporak-porandakan dan seterusnya. Dari situ kemudian ditelaah lebih lanjut setelah jadi peristiwa, ternyata bukan karena fenomena yang lain, tapi karena fenomena dari kupu-kupu yang bermigrasi dari hutan Amazon. Kupu-kupu, kepakan sayap kupu-kupu, anginnya seberapa sih? Nggak ngepek ya untuk kita ya. Tapi itu jutaan kupu-kupu. Dengan jutaan kupu-kupu mereka membangun sebuah resonansi yang kemudian mengamplifikasi luar biasa sehingga sampai menghasilkan badai. Artinya apa? Perubahan itu harus dimulai pada diri kita masing-masing. Termasuk ya saya, termasuk ya Anda, siapapun yang ada di sini. Yakinilah bahwa apa yang kita lakukan, perubahan itu adalah merupakan bagian dari perubahan laksana kupu-kupu yang berjuta-juta tadi bisa menghasilkan sebuah badai yang luar biasa. Saya rasa demikian, terima kasih. Luar biasa, aplaus. Baik, saya sedikit menambahkan ya, karena tadi di sini sebagai yang paling muda ya, yang paling muda dan memang saya juga punya banyak harapan juga ya ke sobat-sobat Aegis ya, yang sebenarnya adalah adik-adik junior saya juga, bahwa ya kalian adalah generasi muda ya, dan mahasiswa yang nantinya akan masuk ke kancah nasional, internasional ya kan, kalian akan memiliki prestasi di luar sana dan pasti akan ada kesempatan di mana kalian bisa melakukan sesuatu. Nah, jika kesempatan itu datang, lakukan yang terbaik dan apapun ide-idenya, saya yakin teman-teman di sini semua yang hadir pasti tertarik, bisa karena lingkungannya, bisa karena peduli terhadap sampahnya. Nah itu diamplifikasi tadi kalau kata Prof. Khalid. Dan saya yakin banyak sih sebenarnya kesempatan-kesempatan ya. Saya sebagai 10 tahun lalu lah, saya itu terinspirasi dari beliau juga, sehingga akhirnya saya membuat bank sampah. Jadi pertanyaan tadi dari Mbak Tiara ya, sampahnya dicampur, itu saya ikutin tuh tukang sampahnya, saya lihat, ternyata dicampurnya bareng-bareng juga, jadi udah kita pilah di bak sampahnya, di kotak sampahnya itu organik, non-organik, plastiknya ada banyak, HDPE, LDPE dan lain-lain, itu nanti di tempat penampungannya dicampur. Nah, why and how gitu kan. Nah, kita kan harusnya sebagai ya, dari kampus UI ya, yang ternama lah ya di Depok,
bahkan nomor 1 di nasional Indonesia, harusnya bisa menggugah dan lebih bersemangat lagi. Membuat bank sampah, bergabung di gerakan-gerakan sosial seperti itu, untuk mengasah pola pikir, mengubah mindset, dan sebagainya. Jadi itu saya berharap hari ini kita tidak hanya bicara tentang kolaborasi saja, yang itu memang sangat penting, tetapi next step-nya seperti apa sih buat teman-teman semua. Dan ya tadi ada efek butterfly, lalu ada juga efek domino, di mana kita menggerakkan satu, yang lainnya juga akan bergerak. Efek garpu tala, kita membunyikan satu garpu, suaranya akan kedengar di seluruh antero ruangan ini dan sebagainya. Terima kasih kepada para panelis. Dan ini sangat luar biasa wawasan dan inspirasinya. Saya merasa kembali muda kembali, walaupun masih muda ya. Maksudnya masih seperti mahasiswa. Dan tentunya kepada audiens, saya berharap perwakilan dari rektor dan juga dari Kementerian Perindustrian bisa melihat ini sebagai suatu peluang bahwa masih ada secara harapan untuk Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya di Green Talk yang kedua. Saat ini kita bicara tentang kebijakan dan kolaborasi. Nanti yang kedua ini kita akan berbicara terkait startup dan kepemimpinan muda dan kewirausahaan hijau. Jadi undur diri dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon